Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan seterusnya adalah di bulan Ramadan ini atau selama bulan Ramadan ini kami kebagian 2 sesi ta'lim subuh di setiap hari Minggu, dan di dalam 2 sesi itu pengurus Masjid Baitur Rahman memberikan amanah kepada kami untuk berbicara tentang fikih zakat ya. Dan di 2 pertemuan ini insya Allah saya akan membahas seputar fikih zakat yang akan saya bagi 2 di pertemuan kali ini dan di pertemuan 2 minggu yang akan datang insya Allah. Nah, poin pertama yang ingin kita mulai dari pembicaraan tentang zakat ini adalah bahwa zakat ini adalah hilir ya. Hulunya adalah nyari duit. Itu hulunya. Jadi yang akan kita bahas ini adalah hilirnya gitu kan. Nah, kalau dalam bab nyari duit, saya kira Baitur Rahman ini gudangnya orang yang punya banyak keilmuan, ilmu nyari duit. Nah, sayangnya sebenarnya sebagian dari pakar pendidikan kita ada yang memberikan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kita di sekolah, bahwa kita tidak pernah diajarkan secara resmi ilmu nyari duit. Padahal duit ini adalah setiap hari yang bakal kita temui, dan ini adalah kebutuhan hajat pokok kita sebagai manusia. Coba lihat di SD, ada nggak pelajaran nyari duit? Nggak ada. Di SMP, di SMA, di MTS, di aliyah, di perguruan tinggi, kecuali perguruan tinggi yang memang fakultasnya fakultas nyari duit gitu. Kalau fakultas yang sifatnya umum, tidak ada mata kuliah umum, MKU misalnya, yang di sana diajarkan misalnya teori-teori dasar bagaimana caranya kita menghasilkan uang. Nah, kalau seandainya memang ini didengar oleh pemerintah, kritik dan saran dari banyak pakar pendidikan ini didengar oleh pemerintah kita, mudah-mudahan nanti ke depan ilmu nyari duit ini sudah diajarkan sejak dini. Karena sekali lagi ini adalah hajat hidup kita yang bakal kita temui setiap hari. Jadi bagaimana ceritanya kebutuhan kita setiap hari justru tidak diajarkan secara resmi. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan kita yang sebenarnya tidak terlalu butuh justru diajarkan. Diajarkan. Nah, ma'asyiral muslimin, di dalam agama kita, di dalam agama Islam, cukuplah bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa agama Islam ini ada 5 rukunnya. Ini sebagai pondasi awal saat kita berbicara tentang harta. Bahwa kata Rasul SAW saat ditanya Malaikat Jibril alaihissalam, mal Islamu, Islam itu apa? Kata Rasul SAW, Islam itu adalah kamu bersyahadat
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kamu bersyahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Lalu kemudian wa tuqimus shalah, kamu mengerjakan salat 5 waktu. Lalu kemudian wa tasumu Ramadan, kamu puasa Ramadan. Lalu kemudian wa tu'tuz zakah, kemudian kalian menunaikan zakat. Dan yang kelima adalah wa tahajjul bait, kamu naik haji. Man istata'a ilaihi sabila, tentu saja bagi mereka yang mampu untuk melakukannya. 3 rukun Islam secara umum lah, 3 rukun Islam ini tidak terlalu butuh banyak duit, walaupun butuh juga kita duit. Alhamdulillah, misalnya yang pertama adalah syahadat kita adalah syahadat yang kita dapatkan dari orang-orang tua kita. Bapak kita muslim secara umum, ibu kita muslimah, kakek kita Islam, nenek kita Islam, buyut kita Islam, dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang kita Islam, walaupun dalam kategori Islam warisan, tidak apa-apa, boleh, bagus. Kemudian masuk ke dalam bab sholat, sudah agak mulai terasa sebenarnya sholat ini sedikit banyak kita butuh duit. Untuk hajat pribadi, kebutuhan-kebutuhan akan pakaian yang menutup aurat, sajadah, kopiah, kalau ibu-ibu mukena, sajadah juga, dan seterusnya. Di sini sudah mulai ada kebutuhannya. Apalagi kalau seandainya kita membutuhkan sebuah tempat khusus di mana di sana kita pakai untuk berjamaah. Maka Masjid Baitur Rahman ini misalnya membutuhkan banyak duit dari kita semua supaya dia jadi masjid, dan di sana kita berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Berikutnya, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini sudah terasa lagi bahwa kita agak butuh sedikit banyak duit ketimbang sholat. Maka kalau ada statement berbukalah dengan yang gratis-gratis gitu kan. Nah, maka yang memberikannya itu butuh duit kan. Tidak akan bisa kita mendapatkan buka yang gratis kecuali dari orang-orang yang punya duit. Cuma kalau kita berkumpul sesama orang yang tidak punya duit, susah juga kita mendapatkan berbuka dengan yang gratis-gratis gitu kan. Kita menu buka puasanya sudah pengen beragam, ada manisnya, ada asinnya, ada panasnya, ada dinginnya. Lalu kemudian menu sahur kita juga sudah mulai banyak keinginan yang seperti ini, yang seperti ini. Itu sudah mulai terasa. Lebih terasa lagi misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau seandainya di rumahnya tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Oh, ini luar biasa. Hari pertama kita puasa kemarin itu Masya Allah panasnya kata orang Palembang kan, panasnya. Hari Rabu saya baru pulang dari Jakarta sudah panas, sampai ke Palembang sama panasnya. Malam sahur pertama panas lagi. Puasa pertama panas lagi. Kebetulan di sebagian rumah tempat kami tinggal ada sebagian kamar yang ada AC-nya, ada sebagian kamar yang tidak ada AC-nya. Kebetulan yang ada AC-nya lagi ditunggu orang. Saya kedapatan kamar yang tidak ada AC-nya. Masya Allah, terasonian gitu. Terasonian. Kalau ditambah dengan AC, kita lalu kemudian tambahkan atau kita nyalakan AC, itu agak-agak berkurang lah kira-kira derita puasa itu dalam tanda kutip ya. derita puasa. Begitu seterusnya. Yang 3 pertama, baru kemudian yang 2 terakhir, ini tidak akan mungkin kita kerjakan dan tidak akan mungkin kita laksanakan kecuali bagi orang-orang yang punya duit dan duitnya duit banyak. Yang keempat itu adalah membayar zakat, dan yang kelima adalah naik haji. Maka saya berpikir umat Islam di Indonesia ini secara umum baru bisa mengerjakan yang 3 awal ini saja. Muslim Indonesia secara umum baru bisa melaksanakan yang 3 ini, syahadat, sholat, dan puasa. Giliran zakat dan haji ini kita semua masih sangat minoritas sekali, masih sangat sedikit sekali kuantitasnya, masih sangat
sedikit sekali. Bagaimana misalnya bagaimana caranya supaya kita sampai pada taraf bahwa minimal imbang gitu ya, bahwa orang yang membayar zakat dengan penerima zakat misalnya imbang. Bisa nggak kita sampai pada level itu 50%, 50%. Misalnya di antara 200 juta orang Indonesia, 100 jutanya adalah pemberi zakat dan 100 jutanya penerima zakat. Nah, kalau itu yang sampai pada target itu, saya kira insya Allah hidup kita akan lebih nyaman, lebih sejahtera. Sebenarnya omongan saya ini adalah omongan para menteri sebenarnya ini. Bagaimana menghilangkan angka kemiskinan di Indonesia ini. Ya, banyak caranya tadi kan, salah satunya tadi adalah dengan terus diberi pengetahuan, diberi mindset tentang duit seperti itu ya. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam Islam itu jangan tabuh saat berbicara tentang duit, karena pondasi dasar rukun Islam kita ternyata di sana berbicara tentang duit. Jadi kita jangan tabuh. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dulu hubungan antara orang miskin dengan orang kaya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hubungannya kira-kira begini. Sekali waktu, ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim atau dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sekali waktu sekelompok orang miskin ini datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur." Wahai Rasulullah, alangkah enaknya jadi orang yang punya banyak duit itu. Mereka ini seakan-akan memborong semua pahala. Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ini ungkapan orang miskin pada waktu itu. Ya Rasul, lemaknya yang jadi orang berduit itu. Kenapa? Orang berduit itu hampir-hampir memborong semua pahala. Bagaimana bisa seperti itu, kata Rasul? Mereka mengatakan, kalau kami sholat, mereka juga sholat. Berarti imbang. Kami puasa, dia juga puasa. Kosong-kosong lagi kan? Giliran mereka berinfak, bersedekah, berzakat, di sanalah selisih jauhnya, gitu kan? Di sanalah selisih jauhnya. Jadi terus terang, jamaah Baitur Rahman yang punya banyak duit, saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Kalau kita sholat, dia sholat, kita puasa, dia puasa, saya angkat tangan. Karena dia bisa infak, kita tidak bisa infak. Kita infak 5.000, dia infak 1 juta. Kita nerima zakat, dia bayar zakat. Kita di ujung Ramadan dapat THR, mereka kasih THR. Pokoknya angkat tangan, angkat tangan. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur orang-orang yang tidak punya duit ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bikulli tasbihatin sedekah? Bukankah kalimat subhanallah subhanallah adalah sedekah? Oke, kata orang miskin, kita mengucapkan subhanallah. Ternyata yang berduit subhanallahnya lebih banyak, kalah lagi kan. Wa bikulli tahmidatin sedekah. Bukankah kata Rasul ucapan alhamdulillah alhamdulillah sedekah juga? Akhirnya orang berduit mengamalkan alhamdulillah alhamdulillah 100 kali. Oh, ternyata orang yang berduit duluan mengamalkan itu. Alhamdulillah. Wa bikulli takbiratin shadaqah. Setiap kali takbir Allahu akbar shadaqah. Wa bikulli tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil, bukan tahlilan ya, setiap kata tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Akhirnya itu diamalkan oleh para sahabat yang tidak punya duit ini. Ternyata para sahabat yang punya banyak duit, la ilaha illallahnya kenceng juga, kalah lagi. Sampai akhirnya Rasul mengatakan,
wa fi but'i ahadikum shadaqah, dan pada setiap hubungan suami istri sedekah juga. Ternyata uang berduit lebih banyak. Ternyata orang yang berduit lebih banyak lagi sedekahnya kan. Kalau orang miskin mungkin sedekahnya cuma dengan satu orang, orang berduit bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Semuanya kalah. Jadi disitulah letak bagaimana dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataannya bahwa sesungguhnya orang kaya itu, orang yang punya banyak duit itu bisa-bisa memborong semua pahala. Bahwa misalnya nanti di akhirat orang yang punya banyak duit ini akan diaudit lebih lama ketimbang orang yang tidak punya duit, itu biasa baik itu. Biasa baik. Masih mending berduit dan diaudit agak lama daripada tidak berduit diauditnya lama pula gitu kan. Diauditnya lama pula. Masih mending berduit dan diauditnya lama. Insya Allah kalau orang muslim baik-baik, pertanyaan Allah itu kan cuma dua. Dari mana duit itu dapat dan kemana duit itu pergi. Insya Allah nanti seluruh dokumen-dokumen ibaratnya penghasilannya, ini penghasilannya properti, ini penghasilannya tanah, ini penghasilannya jualan dan seterusnya. Pengeluarannya mana pengeluarannya? Ini pengeluarannya. Nyaris tidak ada pengeluaran yang negatif. Kirim orang tua, kirim panti asuhan, bangun masjid, beasiswa orang, kasih air bersih, kirim ini, umroh gratis dan seterusnya. Seluruh struk pengeluaran kira-kira tidak ada yang tidak bagus. Maka di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'mal amwalu fi yadil mu'min. Seenak-enaknya, sebagus-bagusnya duit itu adalah saat duit dipakai oleh orang mukmin, oleh orang yang berduit. Karena mesti pengeluarannya bagus semua. Nah, wallahu a'lam bishawab, ada sebuah cerita yang sampai kepada saya. Katanya ada orang Indonesia. Memang ini cerita sanadnya tidak disebutkan orangnya orang mana dan namanya siapa. Ada orang Indonesia sekali waktu pergi ke Amerika. Di mana tempat Amerika yang paling banyak judinya? Las Vegas. Sekali waktu ada orang kita pergi ke Las Vegas. Dia punya pesawat pribadi. Akhirnya dia pergi ke Las Vegas. Judi. Sehari, 2 hari, 3 hari kira-kira pada waktu itu saya dapat cerita ini kira-kira tahun 2000-an saya dapat ceritanya. Mungkin cerita ini terjadi sebelum 2000. Setelah sekitar 3 hari, 4 hari, 5 hari di Amerika sana, mereka ini rindu nasi Padang. Rindu nasi Padang. Pada waktu itu enggak ada di Las Vegas, nasi Padang enggak ada. Akhirnya mereka ke Singapura. Mundur ke Singapura dan cari nasi Padang di Singapura. Setelah mereka dapat nasi Padang di Singapura, mereka balik lagi ke Las Vegas. Gak, maksudnya itu kan pengeluaran yang begitu sia-sia kira-kira ya. Itu pengeluarannya begitu sia-sia yang seharusnya kalau seandainya dikeluarkan di tempat-tempat yang lebih bagus, kira-kira lebih produktif gitu kan. Itu kalau ongkos dari Las Vegas ke Singapura beli nasi Padang terus balik lagi ke Las Vegas ditaruh di Baitur Rahman, ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi lantai 2, jadi lantai 3 gitu kan, jadi sumur gitu kan. Tapi itu menguap begitu saja. Begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini siapa yang dimaksud oleh mereka yang bercerita kepada saya pada waktu itu. Yang jelas poin nomor 2 ini yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Rasulullah SAW akhirnya mengakui bahwa potensi orang yang punya banyak duit itu bisa lebih banyak pahalanya ketimbang yang tidak punya banyak duit. Walaupun yang tidak punya banyak duit ini ada solusi ibadah-ibadah yang modalnya bukan duit. Itu seperti tasbih, tahmid, takbir, termasuk ibadah yang terakhir tadi gitu. ibadah yang terakhir tadi. Makanya yang terakhir ini, kenapa orang yang tidak punya banyak duit itu kadang-kadang banyak anaknya? Ini sanadnya muttasil ini. Ini sanadnya muttasil. Dari dulu orang yang tidak punya banyak duit ini hiburannya cuma itu kan. Hiburannya cuma itu. Nah, ada hiburan lain gitu kan. Hiburannya
punya banyak anak gitu kan. Yang ketiga, sekali waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah, dan di rambut beliau ini masih nampak bekas mandi yang baru sudah disisir. Kira-kira seger lah melihat beliau itu. Lalu kemudian Rasul ini akhirnya nimbrung di obrolan masyarakat, di obrolan para sahabat pada waktu itu, dan pada waktu itu para sahabat ini sedang ngobrol tentang duit. Nah, gara-gara itulah akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya juga ikut nimbrung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kata Rasul, enggak apa-apa sugih. Enggak apa-apa punya banyak duit, enggak apa-apa. Liman ittaqa. Asalkan yang megang duit ini dia bertakwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Boleh, sangat boleh kata Rasul punya banyak duit asalkan yang megangnya ini adalah orang yang bertakwa. Lalu kemudian Rasul mengatakan wasihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa memang berada di atas rizki harta. Kata Rasul, kesehatan bagi orang yang bertakwa itu seharusnya berada pada level di atas harta. Jadi kalau saya pengen milih rizki sehat apa milih rizki kaya, kalau mau diurutkan sehat dulu. Kalau mau diurutkan, ya karena dengan sehat insya Allah pekerjaan akan bisa dilakukan. Begitu seterusnya. Lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, watibun nafsi minan na'im. Dan tibun nafsi itu hati yang tenang. Dan hati yang tenang, jiwa yang tenang adalah bagian dari kenikmatan. Jadi orang kalau dia enjoy, bahagia, bisa tersenyum, itu sebenarnya adalah kenikmatan yang juga harus disyukuri. Selagi masih bisa tertawa, selagi masih bisa tersenyum, itu juga bagian dari kenikmatan yang harus disyukuri. Dulu Syekh A'id Al-Qarni, ulama Timur Tengah, ulama Saudi Arabia, menulis buku La Tahzan, jangan bersedih. Itu bestseller itu. Arabnya bestseller, diterjemahkan ke dalam Indonesia juga bestseller. La Tahzan. Tapi sebagian dari yang saya dengar saat Syekh A'id Al-Qarni ini datang ke Indonesia, pada waktu itu beliau posisinya sudah mengarang buku La Tahzan. Kata beliau, kalaulah seandainya saya ke Indonesia sebelum saya mengarang La Tahzan, mungkin saya tidak jadi mengarang La Tahzan. Karena orang Indonesia ini berduit tersenyum, buntu tersenyum juga gitu kan. Apa namanya, dalam keadaan momen pengantin ketawa, dalam keadaan momen takziah ketawa juga. Saya punya dosen Mesir yang dulu mengajarkan fikih kepada kami, katanya saya heran orang Indonesia, hari takziah pertama itu ahli musibahnya tersenyum-senyum, katanya ketawa-ketawa gitu kan. Itu ngomong depan kami di kelas katanya. Ajib lil Indonesiin katanya kan. Luar biasa orang Indonesia katanya. Hari pertama takziah itu ahli musibahnya, kalau seandainya yang meninggal dunia ini adalah istrinya, suaminya, sempat-sempatnya dia tersengih-sengih ya, tersengih-sengih bahasa Indonesia kan. Masih sempatnya dia tersenyum-senyum gitu. Kalau yang meninggalnya orang tua, anaknya itu masih enjoy gitu kan. Jadi kata A'id Al-Qarni, kalaulah seandainya sebelum ini saya kunjungan ke Indonesia, mungkin saya tidak jadi mengarang La Tahzan gitu. Jadi tingkat kebahagiaan orang Indonesia ini memang tinggi. Tingkat kebahagiaan orang Indonesia ini tinggi. Kalau disurvei gitu kan, tinggi sekali. Nah, ada duit, pokoknya tersengih dulu kan. Pokoknya senyum dulu. Ada duit, tidak ada duit, kita masih ketawa. Ketawanya kuat lagi itu kan, terbahak-bahak kita.
Nah, jadi ini tiga hal, poin pertama, tiga hal ini yang ingin kita sampaikan, bahwa sesungguhnya atas nama pembelajar syariat, saya pribadi pembelajar syariat S1 saya, atau saya dari pesantren, S1 saya syariah, S2 saya tafsir, dan seterusnya. Saya termasuk akhirnya orang yang terpengaruh bahwa memang di dalam Islam ini tidak boleh tabu berbicara tentang duit, tidak boleh tabu. Dan bahwa memang duit ini sekali waktu bisa mengantarkan orang menuju keburukan, tetapi dalam waktu yang sama duit juga bisa mengantarkan orang menuju kesuksesan dunia dan akhirat, yang kita maksud dengan kesuksesan di sini, dunia dan akhirat. Dan saya kira seluruh target kepemimpinan dimanapun kita bernaung adalah menghendaki masyarakatnya itu adalah masyarakat yang sejahtera. Jadi kira-kira misalnya visi misi negara Indonesia adalah mensejahterakan umat, tetapi kalau obrolan kita di masjid adalah obrolan-obrolan yang menjauhkan diri dari dunia, ini tidak nyambung berarti antara visi negara dengan realita kita di masjid. Kalau seandainya misalnya negara punya visi mensejahterakan rakyatnya, maka sebenarnya para khotib, para ustadz yang ada di masjid-masjid harus diberi materi seputar yang tadi kita sebutkan. Minimal jangan sampai menganggap bahwa seorang mukmin itu didaulat atau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup miskin. Kira-kira jangan seperti itu. Memang benar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali waktu misalnya diriwayatkan pernah berdoa begini. Allahumma ja'alni miskinan. Didapat bahwa sekali waktu Rasul pernah berdoa begini, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikanlah saya orang miskin. Lalu kemudian wafatkanlah saya juga dalam keadaan miskin, dan wahsurni ma'azumratil miskin, dan nanti bangkitkanlah saya di alam kubur bersama orang-orang miskin. Ini secara riwayat ini sampai kepada kita bahwa Rasul pernah berdoa yang seperti ini. Tetapi apakah doa itu adalah murni doa minta miskinian, atau ini hanya ungkapan betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli sekali, sangat perhatian sekali dengan orang-orang miskin? Nah, sebagian ulama menafsirkan bahwa doa ini adalah ungkapan saking Rasul itu sangat peduli dengan orang miskin. Dan bahwa kenyataannya misalnya di dalam hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya termasuk orang yang bertanya-tanya dan sampai sekarang saya belum menemukan jawabannya. Apakah Rasul selama hidup pernah bayar zakat atau tidak? Ini pertanyaan saya pribadi yang saya sendiri belum bisa jawabnya. Apakah Rasul pernah bayar zakat emas? Apakah Rasul pernah bayar zakat perak? Apakah Rasul pernah bayar zakat perdagangan? Apakah Rasul pernah bayar zakat profesi misalnya dan seterusnya? Sampai sekarang saya belum menemukan jawabannya. Karena jawaban yang sementara ini saya temukan bahwa sebeduit-duitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, duit Rasul itu tidak sampai 1 tahun perputaran kecuali duit itu sudah habis dibagikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada fakir miskin. Jadi ibaratnya belum sampai nisab, duit itu belum sempat bertambah, duit itu harus habis. Bahkan Rasul punya tradisi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang membedakan antara kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul punya tradisi, kalau punya duit jangan dibermalamkan, harus habis hari itu untuk orang-orang miskin. Sekali waktu di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, ini ada di dalam kitab Fikih Sunnah. Sekali waktu Rasul sholat asar. Saat sudah sholat asar, salam kanan salam kiri, kemudian setelah itu Rasul bergegas pulang ke rumah. Tidak pernah Rasul itu sudah sholat salam kanan salam kiri, beliau bergegas balik ke rumah.
Tidak pernah itu. Kemudian setelah Rasul pulang ke rumah dan setelah akhirnya mungkin agak sore, baru kemudian ketemu dengan para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, kenapa tergesa-gesa nian? Kenapa habis salam kanan, habis salam kiri langsung balik begitu saja? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi saat saya sholat, saya ingat, manusiawi ya. Tadi saat saya sholat asar, kata Rasul, saya ingat bahwa di rumah kami itu masih ada tibron. Tibron ini harta, benda, duit, emas, perak, dirham, dinar. Saya ingat masih ada duit. Dan saya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak suka kalau duit itu masih ada di rumah saya sampai malam tiba. Ini pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi harus kita akui sebenarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang punya banyak duit. Tetapi keseharian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keseharian pribadi yang duit itu hanya ada di tangan saja, tidak sampai ada di hati. Jadi easy come, easy go. Mudah didapat, mudah dikeluarkan. Mungkin karena kita termasuk sulit mendapatkan, akhirnya sulit juga mengeluarkan. Kita dapat duit 1 juta itu susah. Ketika dapat 1 juta, ada panggilan infak 100.000 belah gitu kan. Atau 50.000 belah gitu kan. Itu bedanya. Jadi di satu sisi Islam menganjurkan umatnya untuk punya banyak duit, tapi di sisi lain Islam juga mengajarkan dan Rasul memberi tauladan bahwa duit itu kalau bisa dipergunakan untuk kepentingan terbaik selain dari konsumsi pribadi dan keluarga. Nah, saya kira itu muqaddimah ya, sebelum akhirnya kita masuk ke dalam perkara zakat secara teknis. Nah, karena waktunya masih ada, kita coba masuk beberapa hal yang penting untuk kita ketahui seputar zakat. Jadi setelah keluar dari sini, mudah-mudahan mindset kita tentang duit, mudah-mudahan agak sedikit berubah lah, gitu. Agak sedikit berubah, walaupun perubahannya belum banyak, gitu kan. Walaupun perubahannya belum banyak. Nah, ma'asyiral muslimin, bahwa orang kaya wajib zakat iya, tetapi zakat ini akhirnya diatur sedemikian rupa aturannya sehingga dia agak rigid ketimbang konsep selain zakat. Misalnya konsep hibah, dia aturannya luas sekali. Konsep sedekah, dia aturannya luas sekali. Konsep infak, dia aturannya luas sekali. Konsep wakaf, dia aturannya luas sekali. Tapi kalau konsep zakat, dia aturannya agak rigid sedikit. Ini mirip seperti misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur ibadah sholat wajib. Ada waktunya, ada rukunnya, ada bacaannya, kapan batal, kapan tidak batal, itu rigid sekali. Tapi kalau aturan tentang ibadah sholat sunnah, sebenarnya dia lebih fleksibel. Misalnya di antara keluasan sholat sunnah yang tidak ada pada sholat wajib itu adalah sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan duduk walaupun kita mampu untuk berdiri. Jadi kalau kita sholat isya'nya berdiri dan sholat tarawihnya pengen duduk walaupun kita masih kuat berdiri, sebenarnya dia tidak berdosa dan sholat tarawihnya sah. Cuma kalau yang mau duduk jangan di depan, cari pojokan lah. Cari pojokan, kiri kanan depan belakang. Nah itu boleh. Dan tidak ada para ulama yang tidak sepakat bahwa sholat duduk itu boleh. Aturannya lebih luas. Sama seperti berikutnya, beda antara aturan wajib dengan aturan yang sunnah. Saat kita berniat puasa wajib itu mensyaratkan, menghendaki di antara rukunnya adalah berniat di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah, enggak. Boleh berniat di pagi hari, boleh berniat di waktu duha, asalkan dia belum makan. Sekali waktu Rasulullah SAW pernah sholat subuh berjamaah,
Kemudian setelah sholat subuh berjamaah, beliau pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, ditanya ada makanan apa? Kata istri beliau, belum ada apa-apa, belum ada persiapan makanan apa-apa di pagi itu. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, "Idzan ana shaim." Kalau begitu saya nak puasa sunnah bae hari ini. Berarti kan Rasul dari semalam tidak niat puasa sunnah. Sholat subuh belum minum, habis sholat subuh belum minum juga, sampai akhirnya balik ke rumah. Ternyata di rumah tidak ada sarapan. Kata Rasul, kalau begitu saya puasa saja. Berarti pada waktu itu Rasul baru berniat. Nah, itu aturan fleksibelnya. Nah, aturan di zakat dia agak sedikit lebih rigid. Kita langsung masuk ke beberapa poin tentang zakat. Yang pertama sekali adalah ini adalah poin besar dalam kita membahas zakat, adalah zakat kepemilikan emas dan perak, serta kalau kita sekarang ini adalah kepemilikan duit ya, kepemilikan uang kertas, baik sifatnya cash maupun sifatnya tabungan. Nah, Bapak Ibu semua, zakat emas, perak dan duit ini adalah porsi yang paling besar saat kita membahas tentang perkara zakat di dalam fikih Islam. Nah, zakat emas, perak dan duit ini menghendaki dua hal. Menghendaki dua hal atau menghendaki tiga hal. Yang pertama adalah kepemilikannya adalah kepemilikan personal. Saya punya emas, Pak Maulana punya emas, Pak Teddy punya emas, dan seterusnya. Nah, emas-emas yang dimiliki oleh personal ini kalau dimiliki personal jangan digabung supaya dia sampai, enggak. Ini tetap harus dimiliki secara personal. Baru kemudian yang nomor dua adalah kepemilikan emas ini harus sampai pada kriteria minimal wajib zakat. Kriteria kepemilikan emas, perak dan duit wajib zakat inilah yang kita sebut dengan nisab. Jadi nisab itu adalah batas minimal orang ada emas dan dia wajib zakat. Batas minimal orang ada duit dan dia wajib zakat. Berapa batas minimalnya? Batas minimal kena wajib zakat itu adalah saat kepemilikan emas setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau seandainya misalnya kita hitung sekarang ini logam mulia misalnya ya, 1 gramnya kita anggap saja 1 juta, maka ketentuan minimalnya adalah kepemilikan 85 juta rupiah itu sampai pada batas minimal kena zakat. Jadi jamaah yang hari ini belum punya duit 85 juta, itu nanti mikir zakatnya nanti. Mikir tambahan dulu. Mak mano caronyo saya tambah duit. Yang belum sampai 85 juta. Yang sudah sampai 85 juta, apakah bayar zakatnya sekarang juga? Enggak. Syarat yang ketiga adalah kepemilikan 85 juta ini harus bertemu 1 tahun. Ini namanya haul. Jadi sebenarnya haul itu kosakata dalam zakat yang akhirnya dipakai orang kita untuk kosakata kematian. Awal mula kosakata haul ini adalah kosakata zakat. Saya berpikir begini, kalau orang punya duit 85 juta dan bertahan 1 tahun, itu berarti kan ekonominya stabil kan? Kalau ekonominya fluktuatif, 85 juta jadi selawe juta, jadi 85 juta lagi jadi 10 juta, turun naik seperti itu. Nanti kalau ujungnya tinggal 5 juta berarti bangkrut dia kan. Ujungnya tinggal 40 juta berarti tidak wajib zakat. Maka orang yang kena wajib zakat harta, emas, perak, duit sebenarnya adalah orang yang kaya dan kayanya stabil. Orang yang punya duit dan duitnya stabil. Terus terang kita mungkin dapat 85 juta itu mungkin. Tapi apakah dia bisa bertahan setahun? Itu yang saya ragu. Itu yang saya ragu. Sekali masukkan anak, duit pangkalnya 1 juta lah berkurang, selesai.
Dari 85 juta itu kan. Berarti duitnya tidak stabil. Berarti kalau mau stabil 85 juta ini jangan diganggu. Untuk listrik ada, untuk makan ada, untuk anak sekolah ada sumber lain. Sehingga yang ini tidak terganggu. Betapa Islam itu menghendaki kita itu punya stabilitas ekonomi yang sangat stabil gitu kan. Yang sangat stabil. Nah, jadi ini ketentuan yang pertama dan dikeluarkan 2,5%. Nah, ini ketentuan yang pertama, emas, perak. Kalau perak ya, karena perak kita jarang punya ya. Jarang orang nyimpan perak itu. Kalau dulu memang karena ada mata uangnya. Kalau dinar itu mata uang emas, kalau dirham mata uang perak. Sekarang tidak ada mata uang, atau kita umumnya tidak bermuamalah dengan mata uang dirham. Kalaupun ada emas, kalaupun ada perhiasan perak, ya perak kita itu paling jadinya cincin gitu kan, itu tidak seberapa itu. Harganya pun terlalu dompleng. Berapa harga perak 1 gram? Apa 30.000 gitu ya? Jauh sekali dari 1 juta ke 30.000. Makanya orang kita umumnya tidak menyimpan perak sebagai aset atau sebagai barang investasi dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum kita masuk ke tanya jawab, dan memang kita belum bel suruk ya, 12 menit lagi. Yang kedua adalah zakat perdagangan, urudut tijarah. Zakat perdagangan ini yang dizakatkan itu adalah nilai barang yang didagangkan. Jadi ketentuan zakat perdagangan ini adalah cara menghitungnya adalah yang dihitung itu hanya barang yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Adapun fasilitas-fasilitas lain itu tidak dihitung, tidak masuk dalam hitungan zakat perdagangan. Misalnya untuk berjualan dia butuh ruko, rukonya tidak dihitung sebagai penjumlah, tidak dihitung. Untuk jualan dia butuh operasional mobil, mobilnya tidak dihitung. Untuk jualan dia butuh lemari, lemarinya tidak dihitung. Yang dihitung itu apa? Yang dijualnya. Ya mohon maaf, misalnya dalam hal ini Ustaz Abdul Somad, misalnya kita kasih contoh, kalau punya rumah untuk jualan, rumahnya tidak dihitung. Kalau punya mobil untuk jualan, mobilnya tidak dihitung. Punya lemari untuk jualan, lemarinya tidak dihitung. Punya motor untuk jualan, motornya tidak dihitung. Yang dihitung itu apa? Yang dihitung itu adalah harga sevel, harga boot gitu kan. Yang dihitung itu. Harga odolnya, pasta giginya, harga herbar-herbar yang lainnya, dan seterusnya. Ah, itu yang pertama. Berikutnya, kalau barang yang didagangkan ini setara dengan 85 gram emas, berarti dia sudah masuk ketentuan perdagangan minimal kena zakat. Nah, apa-apa, kita kasih contoh Pak Abdul Somad Kepalangan. Misalnya Ustaz Abdul Somad, barang yang didagangkannya 100 juta, di total 100 juta. Berarti kan lebih dari 85 gram emas. Itu jualan sudah besar. Kalau jualan gorengan, tempe modalnya 500.000, enggak usah mikir zakat dulu. Mikir bagaimana caranya menambah gerobak gorengan kan. Mikirnya begitu. Kalau jualannya masih baru modal 10 juta, 20 juta, nanti dulu mikir zakat. Mikir untuk tambah dulu jualannya. Nah, kalau sudah sampai pada taraf 85 juta ke atas, baru kita mikir zakat. Nah, sekarang kapan bayar zakatnya? Misalnya per hari ini total jualan saya ini 100 juta. Kapan bayar zakatnya? Bayar zakatnya tunggu 1 tahun yang akan datang. Berarti jualannya harus stabil. Kalau hari ini jualan modal 100 juta, 2 bulan yang akan datang jualannya tinggal 5 juta, tinggal 10 juta. Karena dia makan dari sinilah, bayar anak sekolah dari sinilah, bayar listrik dari sinilah, tidak stabil. Berarti dia tidak wajib zakat. Kalau seandainya sampai ke akhir tahun berikutnya ternyata jualannya masih stabil dengan modal seperti itu, baru dia wajib
wajib zakat. Bagaimana cara menghitungnya? 2,5% dari 2,5% dari modal ditambah dengan keuntungan. Jadi misalnya modalnya 100 juta dan selama 12 bulan ini dari 100 juta ini misalnya ada keuntungan sekian, itu ditambahkan, baru kemudian dikalikan 2,5%. Nah, insya Allah jualannya berkah. Insya Allah jualannya berkah. Ini nomor 2. Nomor 3, nomor terakhir. Karena dari 3 hal inilah nanti akan berimbas kepada jenis-jenis zakat yang lain. Yang ketiga adalah zakat pertanian. Sebelum ke zakat pertanian, zakat perdagangan ini akan meluas sekarang ini. Sekarang ini misalnya memang ada zakat hewan ternak ya. Tetapi kalau orang beternak sedari awal meniatkan niat ternak ini untuk jualan, maka dia kena zakat perdagangan. Jadi apa saja yang diternak oleh orang, niatnya adalah untuk berjualan, maka dia juga kena zakat perdagangan. Sekarang ini hampir-hampir agak susah kita mau mewajibkan orang bayar zakat atas nama zakat peternakan. Karena sekarang ini orang rata-rata ternak sapi untuk dijual, ternak kambing untuk dijual, ternak kerbau untuk dijual, ternak ayam untuk dijual, ikan untuk dijual, udang untuk dijual. Semuanya sekarang ini rata-rata untuk dijual. Makanya zakat perdagangan ini dalam konteks keindonesiaan sekarang ini nanti akan meluas ke seluruh jenis perdagangan. Termasuk wallahu alam bisawab, orang jualan emas kan? Orang jualan emas. Sekarang ini ada memang orang yang investasi emas, tapi banyak juga orang yang sekaligus dia meniatkan untuk menjual emas tersebut. Nah, sekarang zakat pertanian. Di zakat pertanian ini sebenarnya khilafiyah di antara para ulama, pertanian jenis apa yang wajib zakatnya. Tetapi umumnya Baznas kita, Badan Amil Zakat Nasional kita, dan LAZ dan lembaga amil zakat swasta kita, umumnya mereka sepakat bahwa mereka mengambil pendapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah bahwa apa saja yang ditanam selagi dia menghasilkan, dia akan kena zakat pertanian. Kalau yang ditanam padi kena, yang ditanam semangka nanti kena, yang ditanam karet juga kena, yang ditanam sawit juga sama, yang ditanam adalah tanaman-tanaman herbal juga sama, yang ditanam sayur tapi berhektar-hektar juga akan kena ke sini. Jadi secara umum dalam teori mazhab Imam Abu Hanifah, zakat pertanian itu luas sekali, seluruh yang kita tanam asalkan dia menghasilkan. Termasuk kalau orang meniatkan menanam rumput dan rumput itu untuk akhirnya dijual. Nah, ketentuan zakat pertanian ini dia lebih ringan ketimbang ketentuan dalam zakat emas dan perak atau duit. Ketentuannya adalah yang pertama, keuntungan dari atau pendapatan dari hasil pertanian yang lebih dari 5 wasak itu sudah kena ketentuan minimal kena zakat. Nisabnya tadi ya. Jadi kalau ada hasil pertanian, ini hasil bersih. Kalau seandainya ada hasil bersih pertanian melebihi dari 5 wasak, dia kena zakat. 5 wasak itu berapa kilo? Sebagian dari ulama-ulama kontemporer menjelaskan bahwa 5 wasak ini setara kira-kira dengan 653 kilogram. Jadi dia sedikit atau dia sedikit lebih ringan daripada ketentuan emas. Kepemilikan hasil dari kebun, dari tani 65 kg itu sudah kena zakat. Orang dapat 1000 kilo misalnya kan. Ini setelah dibayarkan upah, setelah dibayarkan yang lain-lain, bersih keuntungan 1000 kilo. Berarti dia kena zakat dari 1000 kilo. Nah, sekarang kalau zakat emas, perak, dan jual dagang tadi menghendaki haul, ketemu haul. Tapi kalau zakat pertanian, dia tidak mensyaratkan haul. Dia hanya mensyaratkan nisab saja. Kapan dia panen
dia dapat untung dan untungnya lebih dari 653 kg, pada saat itulah dia wajib bayar zakat. Pada waktu itu juga tidak ada haulnya, tidak ada haulnya. Berapa yang dibayarkan? Yang dibayarkan kalau dia taninya, kalau dia tidak punya perangkat-perangkat tambahan selain hanya mengandalkan hujan dan seterusnya, maka zakatnya adalah 10%. Tapi kalau dia punya irigasi segala macam, tanahnya dibajak dulu segala macam, dia zakatnya 5% dari 653 itu. Nah, nanti dari sini, dari zakat pertanian inilah nanti akan meluas ke zakat-zakat yang lainnya. Kalau petani ini sebagai profesi, maka nanti sebagian dari ulama akan mengkiaskan seluruh profesi yang lain, dikiaskan dengan zakat tani. Sebagai petani dia wajib zakat saat dia untung 653 kilo, dan dia wajib zakat saat dia panen. Maka begitu juga dengan profesi-profesi lain, dengan penghasilan yang mungkin saja lebih dari penghasilan tani. Ini namanya kias aulawi. Kias aulawi itu jika seandainya petani yang panennya dalam setahun cuma 2, cuma 3 kali, wajib bayar zakat saat dia punya untung 653 kg, maka apalagi dengan profesi-profesi lain yang mereka panennya setiap bulan dan mereka bahkan panennya melebihi panennya petani. Ini logika dasar dari zakat profesi nanti. Walaupun kalau di zakat tani dia mengeluarkan 5% atau 10%, nanti di zakat profesi ada sebagian ulama yang berpendapat dia mengeluarkannya boleh dengan 2,5%, karena dia mengeluarkannya setiap bulan dan dia mengeluarkannya setiap dia gajian, setiap dia dapat. Nah, kira-kira 3 hal ini dulu yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang terbatas ini. Yang jelas kita semua pengen punya banyak duit, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita pengen jadi orang Islam yang baik-baik, yang dengan duit itu kita bantu dan kita jadikan sebagai kekuatan, sebagai wasilah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sebelum kita tutup, kita buka sesi pertanyaan, dimulai dengan profesi dokter. Dimulai dengan profesi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini misalnya kita ada usaha pecah apa kos-kosan atau apa itu kan, itu termasuk yang profesi tadi apa digolong ke sama yang disamo ke dengan perdagangan? Perdagangan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Oke, kalau kita investasi ke kos-kosan, ke hotel, atau ke catering ya, atau prasmanan, atau tenda. Cuma kalau organ tunggal saya agak-agak penyewaan organ tunggal gitu. Nah, semua jenis yang tadi kita sebutkan, sekarang dia lebih dekatnya kemana? Apakah dia lebih dekat ke perdagangan, sehingga nanti kita akan mengkiaskan seluruh aturannya dengan aturan perdagangan, atau dia lebih dekat dengan profesi tani seperti yang tadi kita sebutkan? Nah, saya secara pribadi ya, dan ini saya sepakat dengan misalnya apa yang disampaikan oleh Dr. Oni Sahroni. Dr. Oni Sahroni ini ulama muda Indonesia, S1, S2, S3-nya di Al-Azhar Kairo, dan beliau sekarang ini di Dewan Pusat Majelis Ulama Indonesia. Beliau menurut beliau ini lebih dekat kepada zakat pertanian, karena sifatnya dia menghasilkan bisa dihitung dengan bulanan. Jadi kalau kos-kosan kan bulanan orang bayar, catering, kemudian sewa tenda dan seterusnya bisa dibulankan.
Jadi kalau seandainya memang dia lebih dekat kepada zakat pertanian, maka seluruh penghasilan kos-kosan dan seterusnya saat sudah dihitung bulanannya lalu kemudian dikeluarkan bayar listriknya dan seterusnya atau gaji pegawainya dan seterusnya, masih ada lebih dari 653 kg. Kalau 653 kg kita ukur pakai standar beras, misalnya beras 10.000, maka kalau lebih dari 6.500.000 penghasilan kos-kosan bulan ini 10 juta misalnya, listrik, kemudian air, kemudian gaji sapam dan seterusnya, sisa 7 juta atau sisa 6.500.000, maka dibayarkan dari 6.500.000 ini. Boleh 5%, boleh 10%, karena kita karena kita tidak bisa memastikan ini irigasi atau tidak irigasi. Tapi 5% lah mudah-mudahan, karena mungkin kos-kosannya kan kalau yang ada sapamnya, yang listriknya kita bayarkan, yang airnya kita bayarkan, ini kita bayarkan 5%. Tapi kalau kos-kosannya tidak ada sapamnya, airnya bayar dewe, listriknya bayar dewe, mungkin kita pilih yang 10%. Jadi dia lebih dekat ke zakat pertanian. Bagus pertanyaannya. Cuma kalau yang kalau yang organ tunggal tadi saya belum bisa jawabnya. Saya belum bisa jawab. Apalagi penyewaan organ tunggal plus gitu kan. Plus. Nah, itu yang saya maksud. Saya belum bisa jawabnya, wallahu a'lam bishawab. Maksudnya saya ragu apakah itu harus dizakatkan atau dia pindah, jangan dari organ tunggal itu kan, pindah profesinya ke catering bae gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum bisa jawab itu. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang itu sudah membayar zakat mal, apakah ia masih terkena zakat profesi? Terutama kalau profesinya sebagai PNS gitu. Oke. Nah, terima kasih, Pak. Baik. Saya punya tabungan misalnya sekarang ini 85 juta. Sekarang ini di Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian penghasilan saya setiap bulan 10 juta bersih, setelah potong listrik, makan minum, bersih 10 juta. Maka setiap bulan saya kena zakat profesi 2,5%, 5% atau 10% dari 10 juta ini. Jadi zakat profesi itu memang khilafiyah di antara para ulama, persenannya berapa? Ada yang mengatakan 2,5%, ada yang mengatakan ikut yang 5%. Anggap baik kita ikut yang 2,5%. Berarti saya wajib bayar zakat per bulan 2,5% dari 10 juta. Kalau sudah dibayarkan zakatnya, kemudian sisa 9 juta sekiannya kemana? Saya tambahkan ke tabungan, ya kan? Bulan 2 sama, bulan 3 sama, bulan 4, bulan 12 sama, sisa dari saya bayar zakat profesi itu saya tabungkan. Maka kalau tabungan saya ini ketemu 1 tahun, maka yang tabungan ini juga akan kena kembali. Profesinya kita bayarkan setiap bulan, sisa dari kita bayar zakat profesi ini kita tambahkan ke tabungan kita. Tabungan kita ini lebih dari 1 tahun, nanti dia juga kena di tabungan sini. Berarti dia kena 2 kali, Ustaz. Sebenarnya bukan kena 2 kali, kena sekali, karena ini kenanya di profesi, ini kenanya di duit tabungan. Kalau begitu rugi, Ustaz. Sebenarnya bukan rugi, justru antum itu orang yang bagus. Kalau di sini kena zakat, di sini kena zakat, di sini kena zakat, berarti antum itu banyak sumber penghasilannya. Kena zakat perdagangan, kena zakat pertanian, kena zakat profesi, kena zakat duit tabungan, kena zakat emas. Oh, berarti antum sumber rezekinya, keran rezekinya banyak sekali. Nah, seperti yang tadi Bapak tanyakan, dia tetap kena zakat harta simpanan jika seandainya memang harta simpanan ini melebihi 85 juta emas atau 85 juta rupiah saat setelah dia ditambahkan dari tabungan-tabungan dari profesi-profesi yang sudah kita keluarkan zakatnya selama per bulan yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang nanya gimana Ustaz dengan kita yang sudah bayar zakat, boleh nggak bayar pajak? Saya nggak bisa jawab karena pajak ini aturan negara.
dulu pernah dibahas atau pernah mau dibahas oleh dewan kita bahwa umat Islam yang sudah kena wajib zakat tidak usah lagi ditarik pajak. Tapi saya tidak tahu sampai di mana pembahasan para dewan yang terhormat. Apakah lanjut ataukah dia akhirnya tidak tahu lagi, tidak jelas kan. Tapi mudah-mudahan ini ide bagus sebenarnya kalau seandainya umat Islam sudah ditarik zakatnya 5%, 2,5%, 10%, ya kiranya untuk beberapa pajak misalnya dihapuskan saja. Untuk mereka yang memang terdata sudah bayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang saya mau tanyakan soal zakat mal. Oke. Dari kan kita ada satu rumah tempat tinggal, ibaratkan kayak itu properti lah. Properti. Yang selama ini kita sudah zakat mal ya. Nah, kemudian untuk income kita hari-hari itu sudah cukup biasa, tidak begitu lebih. Nah, yang zakat mal ini Pak, selama ini sudah pernah kita setiap tahun kasih berzakat mal. Nah, apakah harus setiap tahun atau cukup sekali zakat mal itu? Oke. Yang properti satu tadi Pak. Oke. Ya, kasih Pak. Oke. Properti satu itu dipakai untuk apa Ibu? Dipakai untuk tempat tinggal. Maksudnya properti yang satu Ya, itu zakat mal kan harta istilahnya kayak oke, gitu. enggak. Properti yang satu itu dipakai untuk tempat tinggal. Iya, Oke. rumah. Oke. Atau kontrakan? Apa? Bukan, tempat tinggal. Tempat tidur be? Iya. Iya, iya. Tempat tinggal. Oke, siap. Siap. Siap, rumah pribadi. Oke. Oke, Bu. Sebenarnya kalau dalam ketentuan zakat, rumah atau kendaraan yang tidak menghasilkan, yang tidak dianggap sebagai benda yang dapat menghasilkan duit, sebenarnya dia tidak ada zakatnya justru. Jadi kalau seandainya saya tinggal di rumah sebesar Masjid Baitur Rahman ini, maka rumah sebesar Masjid Baitur Rahman ini tidak dihitung sebagai nominal harta yang wajib dizakati. Yang dihitung itu adalah nanti penghasilan saya yang dihitung, atau bisnis kontrakan saya yang kecil-kecil walaupun lebih besar rumah saya daripada kontrakan, itu nanti yang akan dihitung. Sedangkan rumah yang sebesar ini karena dia hanya ditinggali saja, di tempat tinggali saja, dipakai untuk tidur saja, itu tidak dihitung sebagai harta wajib zakat. Kecuali nanti saat ibu menjual rumah itu, misalnya rumah ini harganya 5M. Nah, saat itulah nanti baru kena zakat. Dari 5M ini nanti kena zakat ke tabungan nanti. Tiba-tiba ibu sekarang punya tabungan 5M kan. Nah, nanti dari sana ditambahkan dengan tabungan ibu yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya ibu punya tabungan 1M atau punya tabungan 1M, jual rumah 5M, berarti nanti ibu bayar zakatnya 2,5% dari 6M. Tapi selagi rumah itu tidak menghasilkan, cuma dipakai untuk tidur, dia tidak ada zakatnya. Kalaupun ibu mau sedekah, ya namanya sedekah saja, bukan bayar zakat. Oke, makasih Pak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ibu-ibu yang lain kalau mau ada yang tanyakan. Pas. Itu kode berat itu. Pas ya. Saya kira kita paskan saja kan. Karena perkara Ramadan ini sebenarnya bukan perkara yang lain-lain. Dua perkara Ramadan. Satu perkara nak ke kamar mandi, yang kedua perkara nak tidur. Demikian saja, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insya Allah di pertemuan yang kedua nanti akan kita bahas beberapa poin zakat berikutnya, terutama zakat fitrah, dan nanti tentang mereka-mereka yang berhak menerima zakat. Insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.